Baik, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam pertemuan materi atau mata kuliah ilmu bahan. Untuk materi kali ini yang akan kita bahas yaitu lanjutan dari bahan kimia padat, yaitu bahan kimia padatan yang berwarna. Nah, ini sama dengan bahan kimia padat yang kemarin, cuma bedanya kalau bahan kimia ini yaitu bahan kimianya berwarna, cantik-cantik, dan bisa kita bedakan dari warnanya. Tapi kalau untuk yang bahan padatan yang tidak berwarna kemarin, kita bisa melihatnya atau membedakannya dalam bentuknya. Ya, ini berarti untuk bahan kimia yang padatan yang berwarna ini lebih mudah. Karena apa? Kita dari warnanya sendiri udah bisa membedakan, udah bisa mengidentifikasi bahan kimia tersebut, seperti itu. Baik, kita lanjut langsung ke materinya. Apa aja sih yang akan kita bahas nanti? Yang pertama itu ada kalium permanganat, kemudian ada kalium dikromat, kemudian ada kalium kromat, kemudian ada feriklorida, kemudian ada ferrosulfat, kemudian ada garamor atau ferroamonium sulfat, kemudian tembaga sulfat, terus tembaga asetat, dan yang terakhir yaitu iodium. Nah, itu beberapa bahan kimia padat yang berwarna yang akan kita bahas dalam pertemuan ini. Kita lanjutkan untuk bahan yang pertama atau slide selanjutnya. Baik, untuk bahan yang pertama yaitu kalium permanganat atau nama lainnya potasium permanganat atau permanganat sekaligus. Rumusnya yaitu KMnO4. Serbuknya bisa kita lihat seperti gambar di samping, dia berbentuk hablur, ya, berbentuk serbuk, serpihan kecil-kecil, berbentuk jarum, berwarna ungu tua kehitaman. Ya, apabila ini terkena jari yang basah, akan berwarna lembayung dan lama-kelamaan akan berwarna coklat sawo. Kemudian noda yang dihasilkan dapat dihilangkan dengan natrium hidrosulfit. Jadi apabila tangan kita basah, kita memegang bahan tersebut, nanti tangan kita akan berwarna lembayung dan lama-kelamaan akan berwarna sawo. Dan noda ini bisa hilang nanti dengan natrium hidrosulfit. Nah, untuk larutannya, larut dalam air, larut dalam cuka, larut dalam metanol, dan larut dalam aseton. Kegunaannya untuk apa? Kegunaannya sebagai bahan pengoksidasi dalam kimia organik. Ya, pengoksidasi dalam kimia organik. Kemudian di dalam kedokteran, biasanya KMN ini digunakan untuk bahan pembasmi kuman. Biasanya digunakan sebagai obat kumur dengan larutan konsentrasi 0,1%. Kemudian digunakan untuk pembersih luka dan dermatitis. Ya. Nah, itu kegunaan dari kalium permanganat. Nah, untuk penyimpanan sendiri yaitu disimpan di dalam wadah bertutup baik dan botol berwarna coklat atau berwarna gelap. Karena apa? Bahan ini mudah teroksidasi. Ya. Kalau nanti teroksidasi, kadarnya akan berkurang. Seperti itu. Nah, biasanya di laboratorium digunakan untuk apa? Digunakan untuk titrasi. Titrasi apa? Permanganometri. Ya, titrasi metode permanganometri. Yang digunakan ya apa? Ya ini KMnO4 sebagai pentiternya. Yang dititrasi apa? Biasanya untuk standar primernya itu dia berupa
asam oksalat. Ya, untuk menyetandarisasi KMNO4 ini biasanya digunakan asam oksalat. Seperti itu. Nah, itulah KMNO4. Baik, kita lanjut ke bahan berikutnya. Baik, untuk bahan selanjutnya yaitu kalium dikromat atau kalium bikromat, atau nama lainnya yaitu potasium dikromat atau bikromat sekaligus. Rumusnya K2Cr2O7. Bentuknya seperti apa? Seperti gambar yang ada di samping, dia berupa hablur merah, bersifat racun, mudah larut dalam air, sama sebagai pengoksidasi yang sering digunakan harus dalam bersifat asam, ya. Jadi semua oksidasi ini biasanya itu harus menggunakan suasana asam. Baik itu ditambahkan asam sulfat, asam fosfat maupun HCl. Jadi harus bersifat asam. Nah, jadi kalium dikromat ini nanti bersifat asam dalam larutan karena dia sebagai pengoksidasi. Nah, apabila ditambahkan dengan asam sulfat akan berbentuk asam bikromat yang bersifat oksidator kuat. Jadi dia semakin kuat untuk mengoksidasi apabila dalam suasana asam, terutama bila dengan asam sulfat. Nah, kegunaan ini sebagai pereaksi kimia anorganik yang umumnya yang biasa digunakan sebagai agen pengoksidasi dalam berbagai aplikasi laboratorium dan industri. Kemudian sebagai bahan pembersih alat-alat gelas di laboratorium. Nah, biasanya alat-alat gelas yang susah dibersihkan itu biasanya kita menggunakan ini kalium dikromat, kita campur dengan asam sulfat. Dia akan mengangkat kerak atau kotoran yang membandel, atau mungkin kalau kita sering menjumpai di laboratorium atau dalam praktikum kimia organik, itu kondensor atau pendingin banyak yang lumutan. Ya, banyak lumut di dalamnya. Nah, untuk menghilangkannya gimana? Direndam aja pakai kalium dikromat yang ditambahkan dengan asam sulfat. Ya, biasanya itu konsentrasinya 10% kalium dikromat dalam asam sulfat pekat. Nah, ini dapat menghilangkan lemak-lemak dan kerak-kerak di dalam pipet maupun kondensor pendingin yang lumutan atau yang membandel, biar dia jernih kembali atau bersih seperti baru lagi, seperti itu. Nah, untuk penyimpanan gimana? Penyimpanan di dalam wadah bertutup baik dan botol berwarna coklat. Karena apa? Dia mudah teroksidasi atau dia mudah teroksidasi. Jadi untuk bahan-bahan yang berwarna kalau bisa disimpan di dalam wadah bertutup baik dan kalau bisa wadah botol coklat. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Bahan selanjutnya yaitu kalium kromat atau nama lainnya yaitu potasium kromat atau kromas sekaligus. Rumusnya K2Cr4. Wujudnya seperti gambar yang di samping, dia berwarna kuning, ya, berbentuk hablur berwarna kuning. Berwarna dalam bentuk larutan juga, apabila dia dilarutkan dia akan berwarna kuning. Dan larutan tersebut akan berubah menjadi warna jingga atau oranye apabila ditambahkan dengan asam. Jadi apabila kalium kromat ini kita larutkan, kita tambah asam, dia larutannya kuning akan berubah menjadi warna jingga, ya, atau oranye. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya biasanya sebagai tes kolorimetri untuk ion perak. Hal ini juga digunakan sebagai indikator dalam titrasi pengendapan dengan perak nitrat, ya, perak dalam natrium klorida. Jadi penentuan garam NaCl kita biasa menggunakan titrasi argentometri, yaitu menggunakan perak nitrat AgNO3. Nah, indikatornya apa? Indikator kita menggunakan ya ini K2CrO4 atau kalium kromat, ya. Dapat digunakan sebagai standar
serta titran untuk satu sama lain. Jadi untuk kalium kromat ini sebagai indikator penentuan NaCl dengan metode argentometri, ya. Karena kalium kromat berubah merah di hadapan kelebihan ion perak. Jadi nanti titik akhirnya awalnya dia berwarna kuning, nanti akan berubah menjadi warna merah bata. Itu titik akhir titrasi penentuan natrium klorida menggunakan metode argentometri sebagai bahan untuk pembuatan bikromat juga, ya. Jadi kalium kromat ini nanti bisa berubah menjadi kalium dikromat, ya, dengan cara apa? Yaitu tadi dioksidasi. Bisa kita tambahkan asam dan lain sebagainya, nanti bisa menjadi kalium bikromat. Nah, untuk penyimpanannya ini disimpan dalam wadah bertutup baik, ya, hampir sama semuanya, disimpan dalam wadah yang baik. Jadi perlu diingat kalau untuk yang kalium kromat K2CrO4 ini khususnya dalam laboratorium biasanya itu digunakan untuk indikator penentuan natrium klorida metode argentometri dengan pentiternya yaitu Ag nitrat AgNO3. Kita lanjut ke bahan berikutnya. Bahan selanjutnya yaitu feriklorida atau besi 3 klorida. Rumusnya FeCl3 6H2O. Warnanya hampir sama dengan kalium kromat, dia berwarna kuning. Cuma untuk feriklorida ini dia lebih gelap, lebih coklat lagi, ya. Berbentuk potongan-potongan hablur, dia lembab karena dia higroskopis dan warnanya kuning. Jika berbentuk larutan pekat, berwarna coklat, bersifat asam. Jika dilarutkan dengan asam klorida akan menjadi warna kuning. Jadi apabila nanti kita melarutkan feriklorida ini, dia akan berwarna coklat. Dan apabila kita ditambahkan dengan asam, yaitu asam HCl, itu nanti larutannya akan berubah menjadi warna kuning. Nah, senyawa ini umum digunakan dalam pengolahan limbah, produksi air minum, maupun sebagai katalis, baik di industri maupun di laboratorium. Nah, itu kegunaan dari feriklorida. Untuk penyimpanan sendiri ya disimpan di dalam wadah bertutup baik. Karena apa? Dia bersifat higroskopis. Ya. Dia lembab. Nanti kalau dia lembab, udah higroskopis, udah tidak, ya serbuknya susah diambil. Kalau kita mau nimbang itu susah. Makanya harus disimpan di dalam wadah yang bertutup baik. Biar dia tetap berbentuk serbuk. Seperti itu. Kita lanjut ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu ferrosulfat atau besi 2 sulfat. Rumusnya FeSO4 7H2O. Ya, ini sama-sama besi. Tadi besi, ini juga besi. Cuma kalau yang tadi yaitu besi 3, kalau ini besi 2. Wujudnya berupa hablur besar dan halus berwarna hijau muda kebiruan. Bila terkena udara akan berwarna kesawo-sawan karena teroksidasi. Jadi FeSO4 ini apabila kita diamkan di udara atau di ruangan terbuka, lama-kelamaan dia akan berwarna coklat kesawo-sawan dan lama-lama akan menjadi besi 3. Ya, ingat-ingat. Warnanya yang awalnya yaitu hijau muda kebiruan, didiamkan lama di udara atau di ruangan terbuka, dia akan menjadi besi 3 berwarna kesawoan. Gunanya sebagai salah satu bahan pembuatan tinta. Terus untuk bahan pencelup wol. Terus bahan di pengawetan kayu biar tidak rayapan, biar awet. Nah, untuk penyimpanan sendiri disimpan di dalam
wadah bertutup baik. Karena apa? Kalau tidak di dalam wadah yang bertutup baik, yaitu tadi, yang awalnya besi 2 dia akan bisa menjadi besi 3. Ya, kalau kita tidak menyimpannya dalam wadah yang bertutup baik. Makanya harus disimpan baik-baik dengan wadah yang bertutup rapat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Bahan selanjutnya yaitu ferroamonium sulfat atau garam mor. Ya. Rumusnya yaitu NH42 kali FO42 kali H2O atau 6H2O. Ya. Bentuknya yaitu serbuk hablur halus berwarna hijau muda. Hampir sama kayak ferrosulfat, cuma ini lebih muda lagi daripada ferrosulfat. Lebih kuat dan lebih stabil dibandingkan dengan ferrosulfat. Jadi kalau ferrosulfat kita diamkan sebentar di udara, dia akan berubah menjadi kesawan. Tapi kalau ini lebih stabil, lebih lama ya dibandingkan dengan ferrosulfat. Tahan lama dan tidak mudah teroksidasi oleh udara. Merupakan garam ferro yang terbaik dan dapat disimpan lama dibandingkan dengan garam besi yang lainnya, ya garam ferro yang lainnya. Kegunaannya di laboratorium biasanya kita gunakan untuk menetapkan KMNO. Jadi KMNO4 ini bisa kita menggunakan asam oksalat, bisa kita juga menggunakan ferroamonium sulfat, ya. Tapi kalau misalkan kita menggunakan asam oksalat mungkin ribet atau susah, kita bisa menggunakan ferroamonium sulfat atau mungkin bahan yang ada di labnya misalkan adanya ferroamonium sulfat, ya udah pakai ferroamonium sulfat seperti itu. Nah, untuk penyimpanannya ya ini disimpan di dalam wadah bertutup baik, ya. Ingat-ingat ferroamonium sulfat atau garam mor di laboratorium digunakan untuk menetapkan KMNO4. Nah, penetapannya gimana? Penetapan untuk yang KMNO4 ini dia biasanya tidak menggunakan indikator. Karena apa? KMNO4 sendiri dia udah bersifat auto indikator. Dia berwarna ungu. Ya. Bersifat auto indikator. Jadi dari warnanya sendiri itu nanti dia menjadi indikator perubahan warna pada titrasinya sendiri. Ya. Seperti itu. Nah, untuk ferroamonium sulfat ini dia lebih stabil, lebih tahan lama, tidak mudah teroksidasi oleh udara. Bahan-bahan yang seperti inilah yang biasanya kita jumpai di laboratorium sebagai standar primer. Jadi ciri-ciri standar primer untuk titrasi atau untuk menetapkan standar sekunder biasanya itu ciri-cirinya yaitu tadi bahannya stabil, dia tahan lama, mempunyai berat molekul yang besar. Itu biasanya ciri-ciri bahan-bahan yang kita gunakan sebagai bahan standar primer. Baik, kita lanjut ke bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya yaitu tembaga sulfat. Nama lainnya ada terusi atau koper sulfat. Rumusnya yaitu CuSO4 5H2O. Kristalnya cantik seperti yang ada gambar samping, yaitu dia berupa hablur besar atau mungkin bisa serbuk kecil-kecil berwarna biru tulen bersifat beracun. Kegunaannya sebagai herbisida, fungisida, dan pestisida. Ya, ini beracun. Dia bersifat atau bisa digunakan sebagai herbisida, fungisida, dan pestisida. Sebuah larutan encer tembaga sulfat digunakan untuk mengobati ikan akuarium dari infeksi parasit. Jadi tembaga sulfat ini bisa kita gunakan sebagai pengobati ikan di akuarium apabila terinfeksi parasit. Mungkin sisiknya yang cantik dia kena parasit atau kena penyakit. Nah, akhirnya bisa kita kasih tembaga sulfat ini, tapi dalam kadar yang sedikit biar dia tidak
membunuh ikannya karena dia bersifat racun. Kemudian tembaga sulfat ini digunakan dalam larutan Fehling dan larutan Benedict untuk mengetes gula reduksi. Jadi di laboratorium tembaga sulfat ini biasanya kita gunakan sebagai bahan pembuatan larutan Fehling atau Benedict untuk penentuan gula reduksi. Ya. Yang nantinya akan mereduksi tembaga 2 sulfat yang berwarna biru menjadi tembaga 1 oksida yang berwarna merah. Jadi untuk penentuannya nanti apabila penentuannya positif berarti dia akan terbentuk tembaga 1 oksida atau terbentuk warna merah bata. Nah, selain itu juga tembaga sulfat juga digunakan pada reagen biuret untuk penentuan protein. Ya, jadi diingat-ingat fungsi dari tembaga sulfat ini selain dia sebagai pembuatan larutan Fehling Benedict untuk gula reduksi, dia juga sebagai reagen biuret untuk penentuan protein. Nah, untuk penyimpanannya disimpan dalam wadah bertutup baik. Itu yang harus diingat untuk yang tembaga sulfat ini sering kita gunakan di dalam praktek-praktek baik itu amami, biokimia maupun kimia klinik. Kita lanjut ke bahas berikutnya. Bahan selanjutnya yaitu tembaga 2 asetat. Nama lainnya yaitu koper 2 asetat atau kupri asetat. Rumusnya Cu2CH3COOO 4 kali. Wujudnya atau bisa dilihat di gambar di samping yaitu padat kristal berwarna hijau gelap ya atau hijau toska. Digunakan dalam sintetis anorganik dan sebagai katalis maupun agen oksidator pada sintetik organik. Dalam laboratorium biasanya digunakan untuk pembuatan larutan barfood dalam biokimia. Penentuan gula, penentuan karbohidrat. Ya. Prinsipnya juga sama. Dia tembaga 2 nanti menjadi tembaga 1 oksid menjadi warna merah. Sama dengan kayak yang tembaga sulfat tadi. Nah, untuk penyimpanannya disimpan dalam wadah bertutup baik. Bahan selanjutnya yang terakhir yaitu iod atau nama lainnya yaitu iodium atau iodin. Rumusnya yaitu I2. Ya, gambarnya bisa dilihat di samping. Yaitu merupakan hablur warna hitam mengkilat seperti logam. Ya, jadi ini hampir sama kayak KMN, cuma kalau ini lebih mengkilat dan seperti logam. Berbau tajam, baunya itu klor, ya, klor. Berbau seperti HCl, seperti yang ada di kolam renang. Mudah disublimkan dan uapnya berwarna ungu. Nah, pada saat kita melarutkan ini, karena dia tidak larut dengan air seperti yang sebelum-sebelumnya saya terangkan, dia larutnya harus menggunakan atau harus ditambahkan dengan Ki 1:2. Pada saat melarutkan ini nanti dia akan mengeluarkan uap berwarna ungu kecoklatan. Ya, untuk larutannya mudah larut dalam Ki, kloroform, disulfida karbon, gliserol dan asam asetat. Ya, jadi dia sukar larut dalam air tapi mudah larut dalam Ki, kloroform, disulfida karbon, gliserol dan asam asetat. Bila pelarut mengandung oksigen, maka larutannya akan berwarna coklat. Apabila pelarutnya ini mengandung oksigen, maka larutannya akan berwarna coklat. Dan bila tidak, maka akan berwarna ungu. Ya, jadi kebanyakan kalau kita melarutkan menggunakan Ki menggunakan aquades, itu larutan yang kita dapatkan biasanya itu berwarna coklat. Tapi biasanya kalau kita melarutkan dengan kloroform itu akan berwarna ungu. Gitu. Nah, dapat mengubah pati menjadi biru. Jadi larutan I2 ini apabila kita teteskan ke pati atau amilum itu bisa berubah menjadi biru. Kegunaannya sebagai bahan pembuatan iodid.
iodoform dalam sintetis organik. Kemudian dalam kedokteran digunakan untuk membuat iodium tinotur. Ini sama betadin, hampir sama kayak betadin, iodium tinotur. Jadi iodin dalam konsentrasi tertentu yang dilarutkan dalam alkohol. Kemudian di laboratorium digunakan dalam penetapan iodo dan iodimetri seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, untuk penyimpanan ini disimpan dalam wadah bertutup baik. Ya, disimpan dalam bertutup baik. Kalau bisa dalam botol coklat. Jadi larutan yang berwarna ini padatan yang berwarna ini apabila kita buat dalam bentuk larutan, sebaiknya kita simpan dalam wadah botol coklat, botol gelap. Karena apa? Takutnya dia akan rusak karena cahaya dan karena udara. Seperti itu. Baik, itu mungkin materi untuk hari ini tentang bahan kimia padatan yang berwarna, yang cantik-cantik, yang wujudnya kristal bagus-bagus. Silakan nanti pelajari lagi, silakan nanti dirangkum, disatuin dengan rangkuman yang sebelum-sebelumnya, dan silakan dipersiapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya, yaitu untuk UTS dan untuk UAS-nya. Silakan dipelajari mulai dari awal dan sampai akhir, mulai dari sifatnya, kegunaannya di laboratorium, terus kelarutannya, kemudian wujudnya seperti apa, cara mengidentifikasinya gimana, apabila kita dihadapkan dengan larutan cair itu harus gimana, mungkin hanya bisa dicium, bisa dilihat uapnya, seperti itu. Kalau dalam bentuk larutan padat mungkin bisa dilihat apakah dia berwarna atau tidak, kalau berwarna warnanya apa, terus bentuk kristalnya gimana, itu harus diingat-ingat. Karena analis tidak akan lepas dengan bahan-bahan tersebut. Mungkin itu yang saya sampaikan. Saya ingatkan kembali, silakan belajar untuk mempersiapkan ujian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.